Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi. Sekarang kita di halaman 54 ini, yaitu membahas tentang al-masdar. Di bukan al-masdar, al-jamid wal mushtaq. Awalan al-jamid huwa ma wudi'a ala suratihi al-ma'rufatu ibtida'an wa lam yushtaqqa aw lam yushtaqu min ghairihi. Jadi jamid itu adalah sesuatu yang diletakkan pada bentuknya yang telah ma'ruf, ya, ibtidaan yang memang itu asalnya, dan dia tidak atau belum berpecah dari selainnya. Inilah jamid. Nah, bahwa nau'an ada dua, ismul dzat wa huwa dalu ala dzati tudrak atau tudrik bil hawasi ghaliban ma yakunu alaman. Jadi salah satu pembagian jamid itu isim dzat. Apa dia? Dia menunjukkan kepada zat yang zat tersebut diketahui dengan panca indera. Maka kalau suatu itu diketahui dengan panca indera, maka itu namanya isim dzat. Ghaliban itu pada umumnya diketahui dengan panca indera. Wa yakunu alaman, dan isim dzat itu salah satu, ya, maksudnya adalah alam. Alam ini termasuk isim dzat. Contohnya nahu Muhammadun. Nama orang bisa diketahui dengan panca indera. Atau isim jenis. Nahu rajul. Rajul termasuk isim jenis. Dan Muhammad dia jamid. Dia jamid, tidak mempunyai tasrif. Kalau disebut alam, kalau disebut dia isimnya isim maf'ul, jadi mustaq, dia tidak jamid lagi. Nah, sebenarnya di perbedaan itu namanya. Kalau dia alam, dia jamid. Kalau dia isim maf'ul, dia mustaq. Selanjutnya isim jenis, yaitu nahu rajul. Kata rajul itu tidak mempunyai asal. Ma huwa mawdi ala surati al-ma'rufatu ibtida' wal yushtaqu min ghairihi. Nah, selanjutnya isim makna. Salah satu pembagian jamid isim maknan. Wa huwa dalla ala hadath. Dia nih menunjukkan kepada hadath, sebuah kejadian. Wa huwa masdar, itu masdar. Nahu, ya, ilman wa fahman atau alman ilman wa fahman. Nah, ini masdar ini termasuk isim makna. Nah, wa yadkhulu fil jamid mabni, dan termasuk jamid itu isim yang mabni. Li'a illa, kecuali annahu la dakhala alaihi fi tasrifi. Nah, kecuali bahasanya dia ini tidak masuk, ya, isim mabni tersebut kepada tasrif. Nah, yang kedua adalah mushtaq. Jamid sudah selesai pembagian tadi, dan sekarang mushtaq. Wa huwa ma mushtaqqa min ghairihi wa dalla ala dzati ma'a mulahadzatil sifati. Jadi mushtaq itu sesuatu yang dipecahkan dari selainnya dan menunjukkan kepada zat bersamaan dengan itu mempunyai makna. Contohnya alim. Alim dia punya pecahan. Pecahan dari mana? Kata alim. Ya, alam ini isim fa'il. Maka alim di sini dia mushtaq. Beda dengan rajul tadi, beda dengan Muhammad tadi. Muhammad dia jamid. Rajul dia jamid. Maka alim di sini namanya mushtaq, punya pecahan dia. Mana pecahannya? Fi'il madhi. Alima ya'lam. Ya. Ya, alimun, dan seterusnya. Selanjutnya istiqaq. Ada istilahnya istiqaq. Apa istiqaq? Wa huwa akhadha kalimatan min ukhra. Yaitu mengambil kata dari selainnya. Bina'u taghyiri ma tanasubi fil ma'na wa ittifaqi fi tartibil hurufi asliyati. Nah, jadi dengan jenis perubahan. Maksudnya istiqaq, contohnya nanti misalnya perubahan bentuknya dari madhi mudhari masdar banyak lagi, terusnya sampai kalau yang panjang itu dengan sampai mudhari yang majhul. Nah, bersamaan dengan itu kecocokan dalam hal makna. Misalnya memukul. Nah, dia sedang memukul, telah memukul, yang dipukul, pukullah. Tempat memukul, waktu memukul, ya, alat untuk memukul, yang dipukul, yang sedang dipukul. Nah, ini ada kecocokan dalam hal makna. Yang selanjutnya
Dia sama watifaqi fi tartibil huruf asliyati, dan sama dalam hal tertib sebuah huruf asalnya. Contohnya alimah. Nah, pada saat dia mudhari tetap alimah lagi susunnya walaupun ada tambahan ya alamu. Apa tambahannya ya? Tetap ain lam mim. Nah, gitu maksudnya di sini. Tidak perlu ma'lum, tetap ain lam mim. Alim ain lam mim tetap walaupun ada tambahan tengah mungkin di au dan seterusnya. Tetap sama dalam hal susunan huruf aslinya. Wa hadha huwal ishtiqaqu as-saghir. Ini namanya disebut ishtiqaq as-saghir. Wa huwal ma'niyun fi hadzal ilm. Ini termasuk makna dari ilmu ini. Ilmu saraf maksudnya. Kata beliau wa aslul mushtaqati al masdari atau al masdaru al asli. Di asal mushtaq itu masdar yang asli. Ala sahih, ini pendapat yang sahih. Jadi kalau ulama mengatakan mana asal sebuah kata itu masdar apa fi'il. Ya, kata di sini kan beliau pegang ini aslinya masdar, jadi asal sebuah kata. Kalau Ibnu Agam mengatakan ya yang paling sahih adalah masdar. Li'anna fihi ma'nan basitan. Kenapa? Masdar itu dia mempunyai makna yang sederhana. Wa huwa dilalati aw wa huwa dalalati ala hadatsil faqat bi khilafi baqiyatil mushtaqqati. Dia ini menunjukkan sebuah kejadian saja. Jadi masdar itu dia menunjukkan kejadian, tidak menunjukkan zaman. Jadi bedakan hadas perbuatan dengan zaman waktu. Maka masdar itu cuma dia hadas kejadian saja. Khilafi baqiyatil mustaqqat, beda dengan sebagai mustaqqat kayak fil madi. Madi itu dia hadas sekaligus zaman. Maka ini ndak lagi basito, ndak sederhana lagi, udah sulit, menyulit. Nah, bahasa mudanya ya dipakailah yang mudah, ndak pakai yang tidak pakai yang sulit. Nah, ini dia. Fa innaha tadullu ala ma'nan murakkabin. Nah, dia ini menunjukkan makna yang murakkab. Ya. Makna murakkab maksudnya dia bergantung pada kata yang lain. Fal af'alu tadullu ada hal tempat zaman ini. Adapun fi'il itu dia itu menunjukkan hadas sebuah perbuatan dan zaman waktu. Wa ismul fa'il yadullu ala hadath wajat wa hadha madhhab basriyin. Nah, adapun isim fa'il ini ada yang mengatakan juga isim fa'il ini termasuk asal mustaqqat. Ini madhab siapa? Basri. Kenapa? Dia menunjukkan hadas dan zat. Ini madhabnya Basri. Ini khilafnya. Nah, wasayati insyaallah tafsilu. Boleh dibaca tafsila al-masdari wa mushtaqqatuhu min al-asma'i. Nah, mushtaqqah min al-asma'i isim-isim mustaq yang dari isim. Nah, al-masdar. Sekarang kita bahas al-masdar. Satu halaman ini. Al-masdar ta'rifu huwa ismun dalla ala hadatsin mujarradin. Jadi sebuah isim menunjukkan sebuah kejadian yang kosong dari yang kosong. Qala Ibnu Malik rahimahullah, berkata Ibnu Malik rahimahullah, al-masdaru ismu ma siwan az-zaman min madlulai lil fi'li ka'amnin min amina. Jadi ini nazam ada di bab maf'ul mutlaq kalau di nazam. Jadi masdar itu yang dinamakan masdar ialah isim yang selain makna zaman. Ya, masiwa zamani. Yang selain makna zaman, di antara keduanya itu ada namanya madlul. Nah, seperti lafaz al-aman. Al-aman dia masdar dari kata amina. Nah, selanjutnya inilah pengertian dari masdar dari dia selain makna zaman. Selanjutnya masdar tsulatsy mujarrad. Jadi masdar yang 3 huruf yang kosong dari tambahan. Sabaqa anna lil fi'li tsulatsil mujarradi thalathatu awzanin. Ya, telah lalu bahwasanya untuk fi'il yang tsulats mujarrad yang kosong dari tambahan itu ada 3 wazan. Pertama wazannya fa'al bi fathil ain, fa'il bi kasri bi ain, wa ya'ti minhuma al mutaaddi wal lazim. Jadi yang
apa namanya, masdar yang fa'al dan fa'il, dia nanti bisa mutaaddi dan lazim. Ini maksudnya di sini. Fa'ul bidhammiha. Adapun fa'ul didommahkan ai fiilnya, wala yakunu illa laziman. Dia ini cuma lazim saja, tidak mutaaddi jika fa'ul. Nah, sering disebut oleh ulama syar'i, dia ini sifat. Sifat. Wa ilaika dzikril masadiriha bitafsili. Nah, kepadamu insyaallah aku akan menyebutkan masdar-masdar dengan bitafsil, dengan perincian titik 2. Nomor 1, masdarul tsulatsil mutaaddi yati ala fa'lan. Nah, ini maksud. Jadi, cara mengetahuinya dia ini fi'ilnya mutaaddi atau tidak dalam kitab inilah motor, yaitu dengan cara lihat masdarnya. Kalau masdarnya fa'lan, pasti dia mutaaddi nih. Fi'il ini. Bisukunil ainnya disukun ya, fa'lan. Nahu doroban. Maka doroba itu salah satu doroba, dorban fa'lan. Maka kata doroba ma'ruf, dia mutaaddi, tidak lazim. Ada lagi yang lain, sam'an, sami'a, dia juga mutaaddi. Sam'an nanti. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Ini bisa dilihat ya, nandoknya di sini. Dalam fiya itu di abniyatul masadir. Fa'lun wa qiyasul masdaril mu'adda min dhi thalathati karoddarodan. Disebutkan di sini fa'lun adalah bentuk qiyas dari masdar fi'il yang muta'addi. Di antara ketiga contoh ini yaitu ada rodda, ya ini matinya roddan, dia masdarnya. Jadi apa artinya? Artinya itu mengembalikan. Yang kedua, masdar tsulasi al-lazim min maksuril ain. Masdar yang tsulasi tapi dia ini fi'ilnya nanti fi'il yang lazim, tidak butuh maf'ul. Ya, yaitu ainnya di kasrah. Yati ala wazan fa'alan. Kalau fa'alan bi fathil ain nahu farahan syalalan qabla Ibnu Malik. Jadi ringkasnya kalau dia masdarnya fa'alan, dia ini fi'il, nanti dia lazim bukan mutaaddi. Ini kalau Ibnu Malik di sini, wa fa'il al-lazimu babuhu fa'al kafaraha kajawan kasyalal. Nah, maksudnya masdar, ingat syalal ini di batas syalal dia ini masdar, jawan masdar, farah masdar. Dari hanunya madinya itu fa'il. Nah, gini. Jadi masdar fa'il, yang fi'ilnya yang berwazan fa'ilah itu bersifat lazim. Ya. Nanti masdarnya fa'alun atau fa'alan. Seperti farah ini gembira, kalau jawan ini artinya sedih, kalau syalal itu lumpuh. Nah, dari makna ini aja bisa kita mengetahui bahwasanya farah ini lazim. Farah Muhammadun, Jawiyah Muhammadun, Syalal Muhammadun. Muhammad bahagia, terus Muhammad sedih, dan Muhammad Syalal ini lumpuh. Seperti itu. Nah, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita lanjut lagi nanti ya. Masdar tsulasi lazim min maf'ulil ayati ala wazn fu'ulan nahwu. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.